Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel tercinta kita review barang kiper ya. Jadi hari ini hari Rabu jam 11 malam ya, dan saya sudah mulai syuting untuk menjawab pertanyaan Ask Me Wednesday pada sesi minggu kali ini ya. Minggu kemarin itu tidak ada Ask Me Wednesday ya karena liburan Idul Fitri ya. Lagi-lagi selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir batin meskipun sudah sedikit telat. Tapi tidak ada masalah ya. Dan untuk minggu depan ya Ask Me Wednesday juga tidak akan ada video. Kenapa? Saya ingin mengejar ketinggalan video-video playtest saya dulu ya. Jadi untuk minggu depan Ask Me Wednesday itu saya tidak akan membuatnya dalam bentuk video ya. Saya mau mengejar ketinggalan playtest. Kenapa? Karena bentar lagi kayaknya bakal ada banyak glove baru yang masuk ya. Jadi biar kita bisa lebih cepat review dan sobat kiper bisa menentukan pilihannya secepat mungkin ya. Tujuan saya selalu seperti demikian supaya sobat kiper mendapatkan informasi yang cukup ketika sobat kiper ingin membeli glove terutama brand lokal ya. Itu dia. Nah, jadi langsung saja kita mulai ke pertanyaan Ask Me Wednesday. Jadi pertanyaan yang super spesial, yang sebenarnya dia bahkan bukan di urutan pertama, tapi pengen saya jawab terlebih dahulu. Itu pertanyaan dari Bang Behen Jalu ini ya, di sini ya. Jadi pertanyaannya hebat sekali. Apa benar Bang, sarung tangan kalau tangannya hilang bisa dibuat sholat? Logikanya sangat hebat sekali, aduh. Ya jadi kalau sarung tangannya hilang, logikanya sisa tinggal sarung ya. Sarung itu logikanya bisa dipakai untuk sholat. Mantap sekali logikanya Bang Benjalu ya. Nggak ada masalah ya, saya selalu setia menjawab pertanyaannya meskipun bercanda seperti ini ya. Tapi menurut saya pertanyaannya bagusnya itu ditujukan kepada Bang Jenda McLover ya. Saya suka juga Instagramnya itu, senang lihat dia ngamuk. Seperti itu, rasanya lucu ya. Jadi salah sasaran tapi nggak apa-apa, lucu ya, bagus sekali. Oke, sekarang kita mulai ke sesi seriusnya. Yuk, jadi yang pertama dari Bang Agung Melar 70 ya, review glove TKB Ristar negatif cut ya. Karena keterbatasan dana, keterbatasan waktu, keterbatasan konten video yang bisa saya masukkan untuk saya upload ya di dalam YouTube, itu kayaknya saya harus pas ya untuk satu glove. Jika memiliki lebih dari satu varian, kayaknya kemungkinan besar saya harus pas di situ. Kenapa? Karena lebih banyak glove lain ya yang saya bisa harus review ya. Jadi biasanya saya suka untuk katakan Ristar ya yang ini. Saya suka, saya udah tahu kualitas latexnya ya. Saya tahu bahwa dua varian yang lain cutnya adalah cut yang saya sudah cukup fasih ya di jenis-jenis cut tersebut. Jadi saya bisa menduga kira-kira kualitasnya seperti apa ya. Jadi itu yang biasa saya lakukan, makanya saya suka belinya yang cut yang aneh, fingertip cut atau kayak misalnya ini yang Hyla cut ya, yang lebih unik seperti itu ya. Jadi sorry tapi kayaknya harus pas ya supaya bisa ada cukup dana untuk Ullsport dan FAT ya. Pertanyaan dari J Bintang 920 ya, bisa dilihat ya, dia bilang 3 grade dari FAT apakah semua akan direview. Nah, jadi untuk sobat kiper yang mungkin kemarin kebetulan tidak mengikut ya, FAT itu kemarin melakukan di Instagram, ya benar, di Instagramnya ada melakukan Q&A ya, sesi tanya jawab ya menggunakan story-nya, dan di situ FAT secara resmi sudah mengasih tahu bahwa mereka akan merilis 3 glove baru ya di seri terbarunya, brand new next generation ya. Nah, yang paling murah itu 400.000, terus ada satu yang ditaruh di tengah harganya 640.000. Lah bayangin, tengahnya aja sudah harga top grade sekarang ya 640.000, dan yang paling tinggi harganya 700-an ribu ya. Nah, jadi pertanyaan dari Bang Bintang 920 ini apakah saya akan review segitiganya? Jawaban saya sesimpel gini, yang 400.000 yang mid grade, mid grade-nya 400.000 ya. Ya, yang 400.000 itu pasti saya beli. Yang paling mahal itu juga pasti saya akan beli dan saya akan review. Nah, yang tengah ini saya akan lihat-lihat dulu ya. Apakah dia benar beda jauh dengan yang super, yang paling mahal, yang 700-an ribu atau tidak ya. Kalau misalnya bedanya tidak terlalu jauh, tentu seperti biasa ya, saya anggap seperti varian yang berbeda dan saya tidak akan review ya. Jadi kita lihat saja ya, masih belum ada bocoran lebih lanjut ya yang saya terima. Jadi ya, saya tunggu aja dulu. Dari Bang Gi Arigi, perbedaan latex emboss dengan latex biasa yang di telapak tangan. Oke, jadi latex emboss itu sebenarnya proses di mana kamu taruh dia di press ya. Latexnya itu ditaruh di mesin press dengan temperatur tertentu dan tekanan tertentu untuk dicetak mengikuti bentuk tertentu pula ya. Jadinya kira-kira itu seperti kok misalnya saya ngasih contoh ya.
Nah, ini coba saya buka saja biar saya bisa ini. Meskipun saya nggak tahu apakah ini benar dia di emboss atau tidak ya prosesnya, karena metode manufacturing sekarang banyak sekali ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di sini ya, kita bisa lihat bahwa sarung tangannya ini kan berkontur, benar ya, di bagian belakang. Nah, cara untuk bikinnya itu dia memang satu latex. Ini kan Dambex materialnya, material Dambex itu ditaruh dalam mesin press emboss lalu zup, dicetak, jadinya keluar bentuknya seperti ini ya. Tentu saja berbeda dengan latex yang di bagian palm ya, di bagian depan, karena ini kan tujuannya untuk menangkap, jadi kamu pengen menjaga gripnya. Nah, latex itu kalau di temperatur yang lebih tinggi itu pasti kualitas grip itu akan menurun ya. Jadi kalau sobat kiper pernah lihat sarung tangan Predator yang baru ya, yang Adidas, itu dia glove-nya itu sudah tidak pakai jahitan lagi ya, dia pakai thermal bonding, sama kayak bola modern yang kayak kalau kamu lihat yang Adidas, yang Nike atau yang ya Adidas atau Nike yang dipakai di Liga Inggris, nanti di Euro, di Liga Champion, itu semua udah nggak ada yang pakai jahitan ya, mereka pakai yang istilahnya thermal bonding. Nah, jeleknya thermal bonding itu kalau di glove, di latex glove itu gripnya pasti sedikit menurun ya, karena glove itu sensitif terhadap temperatur ya. Jadi itu bedanya ya, tentu saja berbeda karena fungsinya juga berbeda ya. Lalu, menurut Abang, nah ini dari Bang Bayu nih, menurut Abang bagaimana tentang SSB yang melarang kipernya ikut privat? Wah, ini saya juga barusan pernah denger ini ya, baru kali ini denger. Tapi menurut saya kok privat, yang saya tahu ya grupnya Jogja Kiper ya, itu sering bikin latihan privat ya. Kalau menurut saya sih, itu malahan kesempatan bagus. Kenapa? Karena kalau dari pengalaman saya pribadi ya, ngelihat dari beberapa SSB gitu, dan bahkan tim yang udah lebih katakanlah tarkam seperti itu, latihan kiper tuh biasanya tidak terlalu dipedulikan ya. Mungkin di beberapa SSB sudah ada pelatih khusus kiper, bagus ya, terutama yang di Pulau Jawa ya. Tapi kalau dari saya yang di daerah sini, saya masih ngelihat latihan kiper itu masih disamain aja dengan pemain lain. Bedanya ya kamu yang di depan gawang gitu, khusus nangkap bola gitu. Nah, itu menurut saya kurang bagus ya untuk melatih teknik-teknik dasar kiper, karena kiper itu benar-benar butuh refleks ya. Ibaratnya ketika saya mau melakukan teknik, saya mau melakukan power step, saya mau melakukan shuffle, saya tahu harus melakukan crossover step, semua itu harus dilakukan luar kepala, nggak boleh mikir lagi. Kenapa ya? Karena dari crossing sampai jadi shot itu bisa jadi kurang dari 2 detik ya, cuma punya 2 detik gitu ya. Itu jadinya menurut saya latihan sejak dini ya, kalau misalnya bisa ikut privat gini, apalagi kok dilatihnya benar oleh pelatih kiper berlisensi atau minimal sudah benar-benar pro yang di level timnas seperti itu ya, yang udah ada pengalaman dengan pelatih-pelatih asing, itu menurut saya kesempatan yang sangat berharga. Dan aneh sekali kalau si SSB menghalangi ya, meskipun mungkin bisa saja SSB-nya cukup pede bilang bahwa kok saya mau berpikir positifnya, SSB-nya pikir bahwa oh kami punya lebih bagus, yang sana punya sesat gitu. Ya, tapi menurut saya aneh banget, karena kalau misalnya kamu dapat les private yang sesat seperti itu, ya setelah satu sesi jangan beli sesi keduanya kan, seperti itu kira-kira ya. Kamu bisa lari aja ya. Dan saya sendiri pun saya senang itu kalau sama Rijal ya, saya ada ya sogok takjil, sogok dikit gitu ya, takjil, sogok makanan ya, supaya dia mau nemenin saya shoot around setelah latihan seperti gitu ya. Jadi itu cara saya, karena saya tahu bahwa latihan kiper itu memang harus berbeda dan harus spesifik ya, seperti demikian. Oke, terus habis itu dari Bang Rangga Ariantara, ini tiap minggu selalu bertanya nih, nggak masalah Bang, ya terus aja tanyakan, biar saya ada materi video juga. Bang, kenapa glove lokal jarang keluarin varian warna yang banyak buat satu jenis glove? Nah ini, menurut saya penjelasannya itu ada 2 ya. Yang pertama itu tentu saja masalah biaya ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu membeli sarung tangan, jadi kamu pesen ke manufacturer di Pakistan ya, kamu bilang kamu mau bikin ada varian A dan varian B, terus ditanya berapa unit, masing-masing 2000 unit, 2000 unit. Nah, kamu kan pesen 4000 glove. Tapi kalau misalnya kamu pesannya 2000, dia seperti itu, 2 warna, dia nganggapnya itu 2 varian yang berbeda. Yang artinya kamu harus bayar dengan rate 2000. Dia nggak kasih kamu diskon yang harga 4000. Jadi kalau misalnya harga persatuannya misalnya $20 per glove gitu ya, kalau $4000 kamu bisa dapat diskon jadi cuma $18 gitu ya. Jadi cuma karena kamu nyebarin varian, kamu tuh bayar lebih mahal ya. Dan ada beberapa glove juga, beberapa jenis latex setahu saya, latex berwarnanya itu lebih mahal daripada latex yang tidak berwarnanya, dalam artian hitam atau putih seperti demikian ya. Jadinya kamu ibaratnya ngeluarin lebih untuk mendapatkan performance yang sama ya. Dengan market Indonesia yang sensitif terhadap harga, ya menurut saya itu bukan langkah yang tepat ya untuk dilakukan brand glove ya. Dan menurut saya sendiri ya, saya itu sangat masuk akal, meskipun saya sebenarnya sangat menantikan ada glove-glove dengan warna ngejreng seperti demikian. Oke. Berikutnya,
Dari Ref Spada, kenapa glove dengan negatif cut itu penyakitnya di ujung jari? Nah, sebenarnya bukan cuma negatif cut ya. Ini di sini roll cut di bagian luar juga habisnya pasti di ujung jari. Dan kita bisa lihat ini saya gunakannya dengan baik ya. Dan rusaknya memang banyak di ujung jari. Sedangkan kok di telapak ini ya karena nggak ada abrasion zone ya. Kalau ada abrasion zone harusnya lebih cakep. Nggak seperti ini ya. Kenapa ya? Karena simple. Kalau misalnya kamu tahan, kok kamu menangkap bola, ujung-ujungnya pasti tekanan yang paling kuat dari tangan kamu itu bakal datang dari ujung jari, ya. Apalagi kalau misalnya bolanya itu ketip atau bolanya itu kamu buang seperti demikian ya, dalam artian nggak ketangkap lengket, itu pasti bagian utama yang menyentuh itu ujung jari. Jadi beban yang diterima oleh ujung jari itu pasti lebih besar dari bagian lainnya, ya. Negatif cut itu cuma memperparah karena negatif cut ini seperti ini di sini, kamu tuh kan negatif cut itu di stretch di kiri kanan, ya. Jadinya glove-nya ini lebih tegang atau ada tension di bagian tengah sini. Jadi ketika dia kena hantaman, dia bakal lebih gampang robek, lebih gampang abrasi. Ya, sesimpel itu. Ya, Bang Spada tadi. Ya, berikutnya dari Bang Iqbal 2020. Kontak lateks terlengket di glove lokal. Nah, ini sebelumnya saya minggu lalu juga dapat ada pertanyaan yang mirip seperti ini. Jawaban saya waktu itu adalah menurut saya kurang lebih sama semua. Ya, kayaknya dari supplier yang sama. Nah, ternyata di sini Manos, mana Manos? Nah, ini dia, Manos T1 Super Grip itu ternyata glove-nya itu kontak lateksnya lebih lengket sedikit dibandingkan dengan yang lain. Saya udah uji coba satu game dan saya juga ngerasain bahwa feel-nya itu memang lebih lengket ya. Karena dia punya tekstur lebih lunak ya. Dari pertama saya pegang saya ngerasa kayaknya ada yang beda gitu ya. Nah, dan ketika saya gunain main ternyata benar, memang glove-nya itu lebih lengket untuk kategori kontak lateks. Namun karena dia munculnya itu dari tekstur ya, bukan dari karena cut-nya yang lebih superior atau luas permukaan lateksnya, dia ada resiko abrasi yang lebih tinggi. Dan saya sendiri udah nguji coba main sekali, udah mulai ada tanda-tanda abrasinya ya, padahal itu game bukan latihan ya, yang artian kalau game itu kan saya expect biasanya abrasinya nggak secepat itu ya, tapi udah mulai ada tanda abrasi, tapi saya nggak tahu apakah rupanya sial aja atau karena kondisi lapangan seperti demikian ya. Jadi kasih saya waktu lebih, ketika nanti video playtest saya bakal memberikan kesimpulan yang final di situ ya. Oke, Min, kalau kontak lateks cepat abrasi apa enggak? Nah, menurut saya glove yang paling awet yang saya punya itu ini, malahan ya. Di luar Venom Altus ya. Kalau Venom Altus kan sekarang cuma saya gunakan untuk tanding. Tapi kalau ini saya masih mau pakai untuk latihan kadang. Nah, si ex goalkeeper ini ya kita bisa lihat, nah dia abrasinya itu masih sangat ringan sekali di sini. Nah, ini tadi saya barusan pakai main dan belum saya cuci ya. Jadi seperti itu, dia abrasinya masih sangat ringan, padahal saya udah gunakan untuk berapa? 6 game, 7 game, seperti demikian ya. Dan 2 sesi latihan ya, ketika untuk video playtest, seperti demikian. Jadi kontak lateks itu kalau dirawat bisa awet sekali. Meskipun tentu saja banyak variasinya, seperti banyak faktornya, seperti misalnya kalau kayak Manos T1 ini yang lebih lunak, ya pasti durability-nya beda ya. Lalu ada yang cut-nya negatif cut full, itu juga pasti lebih rawan abrasi daripada ini yang Evo negatif cut, seperti demikian ya. Tapi menurut saya kontak lateks sendiri durability-nya itu tergolong bagus ya. Bukan termasuk yang rawan ya, kalau per standar saya. Lalu dari Bang Tato Roval, Bang kenapa glove kayak penalti dan Diego jarang dipakai media? Nah ini lagi-lagi, kalau saya jujur aja, saya sangat penasaran dengan penalti, Pinto, dan Diogo seperti itu ya. Kenapa? Karena saya cari situsnya seperti apapun itu tidak dapat ya. Kalau sobat kiper ada yang dapat silahkan taruh di komen ya. Karena yang saya dapetin malahan jadi penalti.com.brazil ya, itu yang .br ya, Brazil itu yang sempat jadi sponsor Victor Valdes, dan saya ketukar dengan penalti yang beredar di Indonesia yang sempat populer lah di tahun 2000-an seperti demikian ya. Nah, itu dugaan saya importirnya di Indonesia itu tidak peduli dengan sosmed. Mungkin mereka udah puas dengan ya udah, saya tahu bahwa saya taruh ke toko-toko sports ini murah, pasti ada aja yang mau beli ya. Jadinya tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau marketingin, toh model bisnis mereka juga mereka masih happy aja, ya jalan aja terus, kira-kira seperti itu ya. Dari Barca Style, oh ini keren nih. Menurut Abang, apakah suatu hari nanti ada pengganti lateks untuk palm golf keeper? Nah, jadi yang pertama itu tentu saja kita tahu ada beberapa glove, terutama yang murah sekali ya, itu menggunakan material PVC ya, itu licin sekali tapi durability-nya sangat tinggi ya. Dan tentu saja itu termasuk Reusch ya, Reusch Attract SD. Yang SD itu super durable grip ya, itu terbuat dari terbuat dari PVC ya. Cuma PVC-nya saya lihat juga lebih bagus, saya pernah pegang ya, lebih bagus daripada PVC yang harganya di bawah 100.000 atau 100 ribuan seperti demikian ya. Di level super tinggi, nah ini kemarin juga ada beberapa yang nanyain saya yang soal glove top grade luar negeri. Nah itu saya juga nanti rencananya mau beli Uhlsport Pure Force ya, Super Grip Plus. Nah di situ
kayak yang pentol-pentol ya, kalau di Indonesia kan TKB4 Stay, nggak saya pajang ya. Itu pentol-pentolnya itu terbuat dari material silika ya. Material silikanya itu punya sifat untuk adhesif ya, dalam artian perekat ya. Materialnya itu punya sifat merekat seperti demikian, sehingga dia bisa memberikan lengket yang berbeda dengan latex ya. Jadi latexnya sendiri kamu masih butuhan, karena latex itu memberikan bantalan. Jadi ibaratnya kalau kamu ini benda keras seperti dinding, bola itu kan pasti langsung mantul, benar ya? Tapi kalau ini benda empuk, bola itu kan pasti masuk dulu, dan itu memberikan waktu untuk kamu untuk menangkap atau mencoba meredam tendangan tersebut ya. Tekniknya kira-kira seperti itu ya. Dan menurut saya belum ada material yang bisa menggantikan latex untuk hal tersebut. Jadi di masa depan menurut saya nanti yang ada itu adalah komposit ya, atau gabungan latex dengan kayak tadi silika. Mungkin di masa depan bakal ditemukan material-material baru lagi seperti di ban mobil ya. Ban itu makin lama makin canggih, makin keren. Dan di ban itu juga ditambahin silika meskipun fungsinya berbeda ya. Jadi ya pasti itu nanti ujung-ujungnya larinya ke komposit, karena saya belum melihat latex bisa digantikan, tapi latex bisa ditambah supaya performance-nya lebih mantap ya. Terus ini bandingkan glove. Bang Ibsun Dawa. Nah, ini glove yang cocok untuk pemula di size 7. Nah, untuk pemula sebenarnya saya pengen sekali merekomendasikan Beetlesport Fly One ini. Kenapa? Dari kalau nanti ini menurut saya sarung tangannya semoga bisa tahan sekitar 1-2 bulan lagi ya. Tapi kalau misalnya akhirnya Beetlesport Eagle H2 saya ini harus pensiun, karena saya senang sekali menggunakan glove ini untuk latihan ya. Kalau ini akhirnya harus pensiun, nanti glove latihan saya berikutnya itu adalah Beetlesport Fly One ya. Kenapa? Dari pengujian saya sendiri sangat awet sekali, gripnya itu pas, dalam artian grip kuat kali juga enggak ya, standar lah untuk mid grade, tapi durability-nya tuh super sekali dan sangat safe untuk di jari ya. Kamu kan nggak pengen kamu malahan cedera pas waktu latihan ya. Jadi rekomendasi awal saya seperti ini, tapi katanya di sini glove-nya di size 7. Nah, kalau untuk size 7, rekomendasi saya malahan jadinya ke PJS Pro Eagle ya, H2 Edition. Kenapa? Sangat hemat. Jadi untuk kiper pemula biasanya nggak mau invest terlalu banyak. Proteksinya cukup-cukupan ya, dan performance grip dan keawetan juga cukup bagus. Jadi itu rekomendasi saya. Alternatif lain kalau mau yang lebih murah itu ada di Jonas ya, biasanya ada tulangan, tapi saran saya kalau tulangannya bisa dilepas, lepas saja. Kenapa? Karena itu bakal nanti akan saya buat video lebih dalamnya ya. Kenapa tulangan itu suatu dilema ya. Lalu berikutnya kalau ada budget lebih mungkin bisa tertarik untuk Ristar, karena kalau Ristar yang Medusa ini di ujung jari itu bagus dan gripnya itu kurang lebih sama dengan PJS Pro, sama dengan Beetlesport, jadi sangat cocok untuk latihan ya. Lalu berikutnya, nah ini dari Save Goalkeeper dan juga dari HH Fabara ya. THR, saya anggap THR itu maksudnya sama dengan HH Fabara tentang giveaway ya. Jadi Sobat Kiper silakan klik like dan subscribe untuk video ini supaya kita semakin dekat ke giveaway. Jadi saya akan memberikan giveaway di 1000 subs di YouTube ya, seperti demikian ya. Dan ditunggu saja di akhir tahun ya. Jadi di akhir tahun ini saya ada rencana untuk cuci gudang, tapi nanti kita lihat saja dulu konsepnya seperti apa, karena saya masih mau menggodoknya dulu ya. Tapi jika Sobat Kiper tanya-tanya sekarang apakah saya menjual glove second, jawaban saya adalah masih tidak ya. Tunggu saja tanggal mainnya nanti. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini Sobat Kiper ya. Salam olahraga, sampai jumpa.